Menurut kesimpulan beberapa ahli, yaitu metode penelitian sejarah itu setidaknya membutuhkan 5 ya. Satu, dia itu harus menentukan topik ya. Topik itu berbeda dengan judul, tapi judul bagian dari topik. Topik itu secara meluasnya. Ibaratkan kamu mau ngambilnya topik apa? Topiknya tentang isu-isu keislaman. Itu lebih khusus kepada ilmu Islam Torekat. Berarti kita sudah mempunyai gambaran judul. Jadi contoh, kontribusi Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah di ada batasan wilayah. Contoh di mana? Di wilayah Cirebon atau di Kabupaten Cirebon. Tahun, batasan waktu biar tidak meluas. Tahun 1990 sampai ke tahun 2000. Ini ada batasan wilayah. Jadi akhirnya di latar belakang boleh menceritakan tahun sebelum sesudahnya, tapi tidak banyak. Fokus pembahasan di tahun yang kita tuju. Setelah menentukan topik dan judul, kita harus melaksanakan yang kedua, yaitu heuristik. Heuristik itu adalah pengumpulan sumber ya. Pengumpulan sumber ini bisa berbagai macam sumber. Ada sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri daripada sumber-sumber yang utama, seperti sumber buku yang di zamannya. Kalau kita meneliti tahun 90 berarti buku yang ditulis tahun segitu. Jadi itu sumber yang harus ada di dalam ilmu metode penelitian sejarah. Ada sumber sekunder, sumber pendukung. Tentu ada buku-buku yang membahas tentang torikoh yang kita kaji, yang terkait. Jadi boleh dipakai. Kita harus menentukan sumber primernya dulu, heuristik. Ada juga sumber berupa wawancara, observasi di lapangan. Setelah observasi kan meminta waktu untuk diwawancara. Nah, boleh. Nah, baru setelah itu kita tentukan namanya, langsung kepada interpretasi sejarah. Itu bisa menganalisis. Kita menganalisis apa yang kita kaji secara garis besar, secara umum. Torikoh adalah sebuah atau salah satu ajaran di dalam Islam yang lebih terkait dengan ilmu batin, contoh ilmu dalam jiwa. Sebutkan fakta-faktanya. Torikoh masuk ke Indonesia pada tahun sekian-sekian. Itu kan secara umum. Nah, itu bisa menganalisis interpretasi. Nah, setelah itu baru terakhir adalah historiografi. Historiografi, kita membuat suatu skema, mau secara analisis atau secara interpretatif. Analisis berarti membutuhkan beberapa analitik seperti grafik. Itu lebih kualitatif jadinya, kuantitatif jadinya ya. Setelah itu kita jabarkan, itu kan simpel ya. Nah, itu seputar metode penelitian sejarah. Jadi apa yang dilakukan oleh Imaduddin itu, dia memaksakan metode sejarah, dipaksakan harus menjadi syarat ilmu nasab. Tidak nyambung ya. Ilmu sejarah lain hal, ilmu nasab lain hal. Setiap ilmu punya standarnya. Tidak boleh standar ilmu sejarah dimasukkan ilmu nasab. Ya, dia bilang tidak ada kitab sejaman yang menuliskan nama Ubaidillah. Itu kitab sejarah banget. Perspektifnya sejarah, interpretatif, analisis, ya, historiografi. Nah, adapun secara ilmu nasab itu sah karena tidak harus ada kitab sejaman. Ada syuhrah istifadah, itu adalah konsep istilah di dalam ilmu nasab. Ya, inilah saya bilang, saya meragukan itu disebutnya tesis. Nah, tesis itu harus ada promotornya. Siapa promotor, profesornya? Maka saya bilang itu gagal menjadi sebuah tesis ya. Belajar lagi Imaduddin, jangan terlalu jumawa ya, sehingga gara-gara Anda menjadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang emang sejatinya tidak suka terhadap Islam. Terima kasih.